Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Andri Indrawan, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Wahyudi dari Akuntansi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan arus kas. Baik teman-teman, di sini kita lanjut ya mengenai informasi laporan arus kas pada tahun 2012 seperti ini. Lanjut. Nah, di sini langkah pertama itu kita harus membuat neraca ya. Di sini ada aktiva lancar, ada kas pada tahun 2011 yang bernilai 153.000 dan pada tahun 2012 297.000, maka selisihnya 144.000 menunjukkan bahwa akun kas itu naik. Nah, di sini ada piutang dagang pada tahun 2011 117.000 dan pada tahun 2012 159.000. Selisihnya 42.000 menunjukkan bahwa akun piutang itu naik. Lanjut ke perlengkapan pada tahun 2011 27.000 dan 2012 18.000, maka selisihnya 19.000 menunjukkan ya teman-teman bahwa perlengkapan itu turun. Ada persediaan yang pada tahun 2011 itu nilainya 180.000 dan pada tahun 2012 150.000. Jadi selisihnya 30.000 menunjukkan bahwa persediaan itu turun. Nah, di sini ada total aktiva lancar yang total pada tahun 2011 itu totalnya 477.000 dan pada tahun 2012 624.000. Lanjut, ada aktiva tetap, aset tetap pada tahun 2011 1.050.000 dan 2012 1.260.000 yang berselisih 210.000 menunjukkan bahwa aset tetap itu naik ya, dan aktivitasnya investasi. Di sini ada akumulasi penyusutan pada tahun 2011 nilainya 375.000 dan pada tahun 2012 450.000 yang berselisih 75.000, maka menunjukkan akumulasi penyusutan itu naik ya teman-teman. Nah, di sini ada hak paten pada tahun 2011 174.000, pada tahun 2012-nya 153.000, maka selisihnya 21.000 menunjukkan bahwa hak paten itu turun. Nah, di sini total aktiva tetapnya pada tahun 2011 maaf teman-teman. Nah, di sini total aktiva tetapnya 849.000 dan pada tahun 2012 963.000. Total aktiva pada tahun 2011 itu 1.326.000 dan 2012 totalnya 1.587.000. Lanjut ya. Nah, di sini ada hutang lancar. Hutang dagang pada tahun 2011 nilainya 168.000 dan 2012 153 yang berselisih 15.000, maka menunjukkan utang dagang itu turun ya dan aktivitasnya operasional. Lanjut, ada accurate liabilitas pada tahun 2011 42.000, pada tahun 2012 60.000 dan selisihnya 18.000, maka menunjukkan liabilitas itu sedang naik ya. Total hutang lancar pada tahun 2011 210.000 dan pada tahun 2012 213.000. Nah, lanjut. Di sini ada hutang jangka panjang. Wesel banyak jangka panjang itu pada tahun 2011 450.000. Selisihnya juga 450.000. Nah, di sini aktivitasnya pendanaan. Jadi total hutang jangka panjang itu 450.000. Lanjut ke ekuitas. Di sini ada modal saham preferent yang pada tahun 2012 itu ya 525.000 dan selisihnya 525.000 dan aktivitasnya pendanaan. Di sini lanjut ke modal saham biasa pada tahun 2011 600.000, pada tahun 2012 sama 600.000. Di sini tidak ada selisih dan aktivitasnya sama yang modal saham preferent ya, pendanaan. Di sini ada akun premium saham preferent pada tahun 2012 120.000 dan selisihnya 120.000. Di sini ada saldo laba 66.000 pada tahun 2011
pada tahun 2012 129.000. Maka total ekuitas itu 666.000 pada tahun 2011, dan pada tahun 2012-nya 1.374.000. Total pasipanya di sini pada tahun 2011 1.326.000, dan pada tahun 2012 1.587.000. Nah, di sini juga ada informasi tambahan ya, dividennya itu pada tahun 2011 itu 138.000. Baik, lanjut ya, di sini mengenai informasi juga laporan laba rugi pada tahun 2012 ya. Di sini ada penjualan pada tahun 2012 yang totalnya 1.980.000 dan harga pokok penjualan 1.089.000. Nah, di sini dikurangi dari penjualan, dikurangi harga pokok penjualan yang hasilnya 891.000, maka itu disebutnya laba kotor. Nah, di sini juga ada laba operasi yang nilainya 690.000. Lalu dikurangi 891.000, dikurangi 690.000 yang hasilnya 200.000, yang disebut laba bersihnya adalah 200.000 ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas 2012 ya. Di sini ada aktivitas operasional. Nah, di sini juga ada akun laba tahun 2021 ya. Di sini laba tahun 2021 itu kita ngambil dari neraca atau laba rugi pada tahun 2012 ya. Nah, di sini ada penambahan atau increase, ada akun akumulasi penyusutan yang nilainya 75.000 dan hak paten 21.000 dan penurunan perlengkapan 9.000 dan penurunan persediaan 30.000 dan kenaikan aksurat liabilitas 18.000. Nah, yang ditotalkan itu menjadi 153.000. Nah, di sini juga ada pengurangan dash raise. Di sini ada akun kenaikan piutang dagang yang nilainya 42.000 dan penurunan utang dagang 15.000. Jadi totalnya 57.000. Nah, jadi di sini jumlahnya 297.000 ini dari 200.000 ditambah 153.000 lalu dikurangi 57.000, maka arus kas aktivitas operasional adalah 297.000. Di sini lanjut kita ke aktivitas investasi. Di sini ada penambahan increase ya, tidak ada nilainya, dan pengurangan decrease, pembelian aset tetap ada 210.000. Maka di sini arus kas aktivitas investasi 210.000. Lanjut, di sini ada aktivitas pendanaan atau pembiayaan, penambahan atau increase. Nah, di sini juga teman-teman ada ini ya, ada akun-akun. Kita akun-akun itu ngambilnya dari mana ya? Dari neraca gitu, dari neraca sebelumnya dan laporan laba rugi sebelumnya gitu ya. Lanjut, nah di sini ada akun penambahan ya. Ada akun modal saham preference totalnya 525.000 dan premium saham preference 120.000. Maka ini dijumlah sama ini hasilnya 645.000. Lalu ke pengurangan ya. Di sini ada akun pelunasan wesel yang nilainya 450.000 dan pembayaran dividen nilainya 138.000. Nah, ini itu hasilnya 588.000. Lalu jumlah arus kas aktivitas pembiayaan itu hasilnya 57.000. Dari mana? Dari 645.000 dikurangi 588.000 ya, hasilnya 57.000 ya. Nah, di sini ada penambahan kas. Penambahan kas itu 144.000 ya. Yang tadi itu adalah di neraca ya. Nah, di sini ada saldo akhir kas pada tahun 2019 atau saldo awal 2020 yang nilainya 153.000. Jadi saldo kas tahun 2020 itu totalnya 297.000. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.